banyak orang itu sebenarnya kerja tapi tidak terlihat. Dalam prakteknya ada orang kerja itu dengan berbagai macam model berdasarkan asal usul kita. Nah, pertama, ada orang bekerja itu sejak awal ia hanya mengandalkan separuh dirinya. Separuh dirinya itu berarti apa? Dia hanya mengandalkan fisik, tenaga, awak, dan lain sebagainya. Itu tipe orang pertama. Tipe yang hanya bekerja menggunakan satu sisi diri kita, bukan diri fisik ini. Ada tipe orang bekerja yang kedua. Ia mengandalkan satu sisi jasmani, dua mengandalkan sisi rohani. Menggunakan dua-duanya. Tapi secara takaran sing jasmani ku luwih dhuwur, ibarate ngono 70-80% utawa 70%, sing rohani 30% utawa 20%. Lan tipe-tipe ngono ku sampean delok lapangan, kira-kira sing masuk dalam kategori ngono ku apa ya? Bener gak nggunakno awake penuh tapi tetep dididik nggunakno pikiran. Ya itu model-model kayak mirip-mirip tukang lah. Yang ketiga, ada orang itu bekerja menggunakan kedua-duanya sama-sama seimbang. Sama-sama seimbang. Ini biasanya orang profesional. Kayak ahli itu loh. Iku sampean delok, iku lah ya tetep saya kerja fisiknya, tapi ya dengan apa diimbangi hal sama dengan pikirannya. Terus ada tipe yang keempat itu ada orang yang awalnya menggunakan fisik ya, tapi suwe itu fisiknya tambah hilang. Tipe orang ini adalah tipe perintis, tipe petarung, tipe penemu, tipe orang yang sudah menemukan jalan. Tak gambar namanya gampangan ini. Kita kadang-kadang melihat di sekeliling kita itu ada orang yang sejak keluar SMP itu sudah bekerja ya, so sampai umur 60 kadang-kadang saya kerja. Ada orang itu kalau dalam penglihatan mata zahir ikut kaya-kaya mana sering dinyek garap penggawean, sampai kadang-kadang muncul ini, ojo pek mantu iku apa nggak gelem gak doyan gawe ya pasti sih gitu. Ojo pek mantu iku kok gak doyan gawe, gak akas, gak kuat apa-apa. Yang mengatakan seperti ini ya bisa benar, ya bisa salah. Kalau memang dia itu pikirannya tidak bergerak, pikirannya tidak bekerja. Tapi kalau yang dilihat itu hanya permukaan saja, maka keliru. Karena apa? Karena sebenarnya banyak orang itu sebenarnya kerja tapi tidak terlihat. Jadi banyak orang itu sebenarnya kerja tapi tidak terlihat. Ini yang saya cantumkan dalam tema pengajian kita. Itu adalah mengenal diri sendiri juga adalah bagian dari kerja.
bekerja. Sayangnya banyak orang yang tidak melakukannya, padahal hasilnya adalah penuh keajaiban. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang kerja sampai tua, tapi ada orang itu kerja hanya sekedar ngawali. Corong etikae fisik ya kerja serono kan ngawali. Tapi diam-diam itu sebenarnya dia bekerja menggunakan kerja rohani yang panjang, yang jelimet dan lain sebagainya. Terus seringkali dinyek orang karena belum ketemu. Mulanya zaman kalau menghadapi orang yang seperti itu, kalau memang dia pinter, cerdas, gelem spekulasi, gelem uji coba, gelem kreatif, itu aja sampean pandang saat itu. Itu termasuk bagian kerja. Nah, orang itu loh banyak yang tidak menyadari kerja batin itu, kerja sesuatu yang tak tampak ini enggak dianggap kerja itu fisik. Jadi awalnya dia berusaha keras, buntang banting rono, uyang rono, tambah suwe, seret. Nah, sampai akhirnya ketemu dalane, kemudian ia sudah tidak lagi menggunakan fisik. Nah, itu orang-orang seperti itu jarang. Yang fisiknya pertama digunakan sebagai jembatan, sebagai wasilah, karena roh itu setelah ditaruh di tubuh ini kan tetap kita itu butuh pelantara. Karena kita ini jisim diwujudkan dalam bentuk, maka kita butuh pelantara bentuk. Tapi orang yang bekerja dengan rohaninya yang dominan itu tadi, nah biasanya fisiknya kanggo, tapi tambah suwe misalnya fisiknya ini, akhirnya tambah suwe fisiknya ini, tambah suwe tambah dek gak kerja. Tapi ia sudah menemukan dirinya sendiri. Jadi jangan anggap orang yang tidak menggerakkan tubuh itu tidak bekerja. Contohnya ini dulu saya alami. Saya itu pernah melakukan kerja apapun hanya sebagai prasyarat agar saya tidak membebani orang tua, agar saya tidak njaluk uang. Tapi dari awal saya mencari uang, mencari harta itu hanya sebagai pelantara, sebagai jembatan untuk menghormati, menjaga kehormatan sebagai manusia. Saya gak njaluk wong tua, saya gak ngandalno wong tua, saya gak gampang nyadong nang konco dan lain sebagainya. Tapi bekerja terus, moco terus, ngelei ilmu terus, laku terus uji coba terus, tirakat terus dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah tidak bekerja, tapi sebenarnya bekerja. Setelah itu, misalnya setelah sama-sama keluar dari sekolah, misalnya ya, ada teman itu yang kemudian mari sekolah kan wis anggone ngelamar kerja dan lain sebagainya. Seret golek kerjaan rono, ngelamar rono, kerja ndek kono. Saya masih tetap dianggap orang yang tidak punya masa depan. Nah, ini yang tak jelaskan sampean itu biar sampean itu paham, ada kerja selain kerja fisik. Sampai dinyek uang, misalnya seneng anak uang itu sampai dinyek, dianggap aku gak punya masa depan. Mene alang iku mene bojone anak dipangani apa, kok gak kerja, kok gak ngelamar, kok gak lapo-lapo. Terus digeleki.
tanpa sepengetahuan orang, itu mulanya saya tegaskan terus ke sampean, tanpa sepengetahuan orang itu sebenarnya saya kerja, cuma saya lebih mendominankan rohani daripada fisik. Kerja terus gelei. Terus kemudian upaya mencari diri sendiri lewat kerja rohani itu kan sebenarnya upaya mengenal diri sendiri. Sama mau ia tidak berusaha mengenal diri sendiri, yakin gak betah sak musuh ini. Mesti akan menempuh jalan normal, akan menempuh jalan formal. Apa mana wis di anak bojo, sampean bayangno, gak ono mana ini gak ditempuh ini gak jalan normal. Nah, hal ini saya sampaikan ke sampean meskipun cara istilah ngono sudah agak terlambat, tapi luwung paling tidak sampean mengetahui diri kita, bangunan diri kita itu. Bangunan diri kita itu. Ini bini sampean gelek mantu atau apa-apa, jadi saya gak hanya nyawang fisiknya, saya gak hanya nyawang casing, saya gak hanya nyawang formalitasnya. Terus galak akhirnya ngetahui dari ini ngerti bangunan secara umum, akhirnya wis ketemu. Ketika ketemu itu fisik sudah tidak diperlukan cuma sekedar itu. Itu bedanya orang ketika sudah tahu dirinya sendiri dari aspek zahir jasmani karo rohani, itu pola yang ngono. Ada tipe lagi, itu orang yang wis gak ono opian, jadi cara fisiknya ya wis gak gerak, rohanine iki dianggap gerak ya gak gerak, karena kita tadi loh dua unsur jasmani, unsur rohani, wis gak gelem kerja, wis gak gelem gunakno fisik, ya wis gak gelem gunakno batin. Itu ya model kaya ngono. Ono sing model gunakno fisik gak patek akeh tapi gunakno batin, tapi batine iki batin tanpa dasar, tanpa ilmu. Terus arep-arep melasan pangeran, rezeki apa jare pangeran dan lain sebagainya. Ya. Nah, model-model seperti ini banyak sampeyan temui di sekeliling kita. Ada tipe yang saya sampaikan tadi sebagai petarung, sebagai penemu, itu sebenarnya juga berlaku pada orang yang rohaninya tinggi. Saya itu punya banyak kisah. Saya itu mondok di beberapa tempat. Ketika mempelajari sejarah tokoh-tokoh, sejarah yaya, itu hampir seluruhnya itu mudanya mesti pernah berdagang. Saya mondok di 4 pondok itu seluruh kiai saya itu awal enomnya pernah dagangan kabeh. Awalnya mesti soro kabeh. Jadi sesuatu yang mengandalkan pengenalan terhadap diri sendiri secara rohania itu mau dielmoni, itu mesti akan menemukan dirinya dalam berbagai bentuk yang berbeda sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Nah, di titik ini monggo sampean kabeh mulai merenungkan selama iki opo aku masuk dalam kategori ndi. Itu bagian mengenal diri. Kalau tidak kenal seperti itu ya wis gawe wis kudu kenal ngono. Kudu kenal dua unsur jasmani, unsur rohani. Terus dari awal itu sampean kudu wis iso kenali diri sampean. Kalau sampean itu kecenderungannya itu unsur jasmani, maka jalan satu-satunya sampean kerja sing nyereng, sampean temeni mesti ide-ide oleh manfaate. Nah, sampean kalau meneliti, memahami nanti kalau memahami diri itu lengkap, sampean akan bisa melihat orang.
melihat orang pantese, misalnya Cak Sahuri ki pantese gak karyawan, akan bisa menilai seperti itu sampean. Cak Sahuri ki pantese gak karyawan, mau dia sadar atau tidak bahwa dia melihat kelemahan tubuhnya, fisiknya gak sepiro kuat dan lain sebagainya. Nah, itu harus dicari sendiri. Tinggal mengenal lebih dekat, memahami lebih jauh hal-hal yang berhubungan dengan dirinya. Jadi ada orang itu kadang-kala kita pandang itu pantas makome karyawan, karena memang nanti sampai bisa melihat seperti itu. Ketika orang moro nang sampean elok kerja, elok opo, sampean dengan sendiri akan tahu iki gak pantas kerja ndok kene, gak cocok iku. Karena bekale sampean sedikit banyak sudah mengetahui diri sendiri. Nah,